wabarakatuh. Materi yang pertama yakni pengertian validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan sebuah alat ukur ketika melakukan pengukuran atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Sujana menyatakan bahwa validitas berkenaan dengan ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. Selain itu, Sugiono menyatakan bahwa validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu masih berkaitan dengan validitas. Di subbab kedua yaitu terdapat subbab yaitu jenis-jenis validitas. Menurut Hack 2012 terdapat ada 3 jenis validitas. Validitas tes ini dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada validitas isi atau content validity. Yang kedua yaitu ada validitas konstruk atau bisa disebut konstruk validity, dan yang ketiga itu validitas empiris atau bisa disebut dengan validitas kriteria. Yang pertama yaitu ada validitas isi. Validitas isi atau content validity yaitu validitas isi yang berhubungan dengan kemampuan instrumen tes yang bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan materi atau isi tertentu yang perlu dikuasai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Validitas ini juga berkaitan dengan proses analisis, logis dan sistematis dalam suatu koefisien validitas yang dihitung secara statistika. Tes validitas ini juga baik mampu untuk mengukur penguasaan materi yang seharusnya dikuasai sesuai dengan konten pengajaran yang tercantum di dalam kurikulum. Validitas isi ini memastikan bahwa sejumlah item yang representatif telah diperhitungkan dalam menyusun sebuah konsep. Validitas ini juga merupakan sebuah fungsi yang menunjukkan seberapa baik dimensi dan elemen sebuah konsep digambarkan. Adapun contoh elemen yang dinilai dalam validitas konten yaitu ada definisi operasional variabel, representasi sosial sesuai variabel yang akan diteliti, jumlah soal, format jawaban, skala instrumen, penskoran, petunjuk pengisian instrumen, waktu pengerjaan, populasi sampel, tata bahasa, dan juga tata penulisan. Selanjutnya yaitu ada validitas konstruk. Validitas konstruk atau konstruk validity yaitu validitas kerangka dari sebuah konsep yang menunjukkan sejauh mana instrumen mengungkapkan suatu kemampuan teoritis tertentu yang hendak akan diukurnya. Prosedur validasi konstruk diawali dengan cara mengidentifikasi dan juga memberikan batasan-batasan terhadap variabel. Variabel ini juga akan diukur dan juga akan dinyatakan dalam bentuk konstruk yang bersifat logis dan didasarkan pada teori yang mengenai variabel tersebut. Adapun tiga tahap di sini untuk memperoleh pembuktian validitas konstruk. Adapun tahapannya yaitu sebagai berikut. Adanya variabel. Variabel ini diukur dan didefinisikan dengan jelas. Yang kedua yaitu hipotesis. Hipotesis ini yaitu berdasarkan teori yang melandasi variabel, dan yang ketiga yaitu hipotesis. Jadi hipotesis ini diuji yaitu dengan secara logis dan juga empiris. Selanjutnya yaitu ada validitas kriteria atau bisa disebut validitas empiris. Di sini adanya validitas kriteria yaitu dibagi menjadi 2. Yaitu adanya validitas prediktif dan juga validitas konkuren. Validitas kriteria ini juga bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan dengan sejauh mana tes memprediksi maupun kemampuan peserta di masa akan mendatang. Dalam mengestimasi kemampuan dengan alat ukur lainnya dengan tenggang waktu yang hampir bersamaan. Jadi, dalam konteks ini, peneliti perlu membandingkan instrumen penelitian yang baru dengan instrumen penelitian yang lama ataupun yang lainnya. Misalnya,
Pada bidang psikologi dari hasil tes dengan menggunakan alat pengukuran kecerdasan yang baru dapat dikolerasi dengan alat pengukuran kecerdasan yang telah dipakai secara luas, yaitu Stanford Binet. Seperti itu. Jadi ada hal yang perlu dibandingkan. Seperti itu. Baik, materi selanjutnya itu pengertian dari reliabilitas. Apa sih itu reliabilitas? Reliabilitas itu berasal dari kata reliability yang mempunyai asal kata rely dan ability. Jika digabungkan, kedua kata tersebut akan mengerucut kepada pemahaman tentang kemampuan alat ukur untuk dapat dipercaya dan menjadi sandaran pengambilan keputusan. Nah, di sini pendapat Nur itu mengatakan bahwa reliabilitas itu merupakan ukuran menyangkut seberapa jauh skor deviasi individu atau skor Z yang relatif konsisten apabila dilakukan pengulangan pengadministrasian dengan tes yang sama maupun tes yang ekuivalen. Nah, itu pengertian dari reliabilitas. Dalam penelitian kuantitatif terdapat dua cara umum yang digunakan peneliti untuk menentukan tingkat reliabilitasnya, yaitu yang pertama tes retest reliability dan tes konsistensi internal. Yang pertama, pendekatan tes retest disebut juga dengan pengukuran ulang, metode tes ulang, reliabilitas ulang uji atau tes ulang yang digunakan ketika seorang peneliti itu melakukan tes pada sampel penelitian yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda. Sedangkan tes konsistensi internal itu adalah dilakukan dengan cara memberikan satu bentuk tes yang hanya diberikan sekali kepada sekelompok subjek. Itu bedanya tes retest reliability dan tes konsistensi internal. Nah, sekarang kita melihat jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama ada reliabilitas konsistensi tanggapan dan yang kedua reliabilitas konsistensi gabungan item. Jenis yang pertama, reliabilitas tanggapan oleh Suharsini itu disebut dengan reliabilitas eksternal. Reliabilitas tanggapan responden ini mempersoalkan apakah tanggapan responden atau objek ukur terhadap instrumen itu sudah baik atau konsisten. Jenis yang kedua, reliabilitas konsistensi gabungan item itu berkaitan dengan kemantapan konsistensi antara item-item suatu tes. Nah, di sini Suharsini menyebut reliabilitas konsistensi gabungan item dengan reliabilitas internal diperoleh dengan cara mengolah hasil pengetesan yang berbeda, baik dari instrumen yang berbeda maupun instrumen yang sama. Reliabilitas internal itu diperoleh dengan cara menganalisis dari satu kali hasil pengetesan. Itu jenis dari reliabilitas. Nah, teknik mencari pengujian reliabilitas instrumen itu dapat dilakukan dengan rumus-rumus seperti berikut. Ada 6 rumus. Itu seperti rumus Sperman-Bowen itu kita dapat menguji atau salah satu teknik cara menguji dalam reliabilitas instrumen. Seperti itu. Selanjutnya akan diberikan kepada pemateri. Di sini saya ingin melanjutkan materi poin yang kelima, yaitu terkait teknik validitas dan juga mencari reliabilitas instrumen. Nah, untuk teknik validitas sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada teknik kredibilitas atau validasi internal, kemudian yang kedua triangulasi, dan yang ketiga adalah transferabilitas. Yang pertama adalah kredibilitas atau validasi internal. Validasi internal ini merupakan validitas yang diukur dengan menggunakan besaran dengan menggunakan tes sebagai kesatuan untuk menentukan suatu validitas butir dari tes yang digunakan. Kemudian untuk teknik validitas yang kedua yaitu triangulasi. Triangulasi ini terdiri atas triangulasi teknik seperti pengumpulan data, kemudian triangulasi sumber data, kemudian triangulasi teori, dan juga triangulasi peneliti. Teknik triangulasi ini diyakini mampu menghasilkan data yang mendalam dan juga mendetail. Kemudian teknik validitas yang ketiga yaitu transferabilitas. Teknik transferabilitas ini beberapa peneliti telah menekankan bahwa transferabilitas ini merupakan suatu hasil penelitian terkait hak dan juga tanggung jawab seorang peneliti
untuk membandingkan hasil penelitiannya dengan hasil penelitian terdahulu. Yang selanjutnya adalah teknik mencari reliabilitas. Teknik reliabilitas ini memiliki beberapa karakter instrumen yang mana membuat setiap ujinya itu memiliki teknik tersendiri. Seperti teknik yang pertama yaitu tes retest. Pengujian reliabilitas dengan tes retest ini dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen ke beberapa kali pada subjek atau responden yang sama. Teknik tes retest ini akan dapat sesuai dengan tujuannya jika keadaan subjek yang diukur itu tetap dan tidak mengalami perubahan pada saat pengukuran yang pertama maupun pada pengukuran yang kedua. Kemudian teknik yang kedua adalah ekuivalen. Dalam pengujian reliabilitas dengan uji ekuivalen ini dapat dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda tetapi ekuivalen atau sebanding dengan pengujian koefisien korelasi dan juga signifikasinya dilakukan seperti pada uji tes retest dengan menggunakan rumus korelasi produk momen dan juga diuji dengan signifikasinya menggunakan R-tabel atau uji T. Kemudian estimasi reliabilitas dengan cara tersebut merupakan pekerjaan yang cukup berat. Pada cara ekuivalen ini diperlukan dua instrumen untuk digunakan sehingga harus mengembangkan dua instrumen dan juga menguji cobakan dua instrumen sekaligus. Kemudian teknik yang ketiga, yang terakhir adalah internal konsistensi. Dalam pengujian reliabilitas ini dengan uji internal konsistensi itu dapat dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengestimasi reliabilitas dengan konsistensi internal diantaranya yaitu dengan menggunakan metode belah dua, kemudian yang kedua adalah KR20 dan juga KR21, kemudian yang ketiga adalah dengan alpha Cronbach. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.